Kina menghirup udara segar dengan rakus, kemudian dia batuk karena tersedak napas yang terlalu cepat. Apakah kamu masih merasa tidak nyaman? Ezra menepuk punggungnya, dan bertanya dengan suara serak yang membawa sedikit kesabaran. Kamu, dia memelototinya, lalu menggigit bibirnya yang merah dan sedikit bengkak. Wow, dia tidak bisa memenangkan pria yang licik ini. Setelah waktu yang lama, Kina berkata dengan marah, aku tidak ingin kamu menggunakan metode ini, aku hanya ingin dengar kamu berkata bahwa kamu menyukaiku. Kamu tahu aku tidak pintar berbicara kata-kata manis. Telapak tangannya yang besar menutupi pipinya yang memerah. Untuk perihal aku menyukaimu, aku lebih suka melakukannya sendiri, daripada hanya mengatakannya. Bagaimana menurutmu? Pria ini terlalu jahat, Kina berpikir, aku ingin istirahat. Dia berbaring dan menutupi wajahnya yang memerah dengan selimut. Ezra membuka selimutnya, jangan tutupi dirimu, udaranya tidak lancar, tidak baik bagi tubuh untuk pulih. Melihat bulu matanya yang tebal dan melengkung sedikit bergetar, Ezra tahu bahwa Kina bukan ingin istirahat, tetapi dia ingin menghindari beberapa masalah. Kina, kamu pasti sudah tahu bahwa Tias adalah sepupumu, Ezra berkata dengan datar. Kina merenung selama beberapa detik, lalu menjawab dengan lembut, ya. Ada beberapa hal, aku awalnya tidak ingin ikut campur, tetapi aku barusan dengar sesuatu. Aku dengar Tias berkata kepada ibunya bahwa mereka ingin membiarkanmu menandatangani sesuatu. Nada suaranya elegan dan lambat, dia berhenti sejenak, kemudian berkata, kamu adalah istriku, jika aku rasa ada sesuatu yang tidak menguntungkan bagimu, aku akan turun tangan, aku ingin tahu apa yang dia minta kamu tanda tangani, mungkin aku bisa beri kamu beberapa pendapat atau saran. Kina menggenggam tepi selimut dengan kedua tangan, bulu matanya bergetar beberapa kali, dan dia perlahan membuka mata untuk menatapnya. Aku tidak boleh beritahu kamu, aku sudah berjanji pada Tias untuk tidak memberitahu orang lain. Dia berkata dengan dilema, aku suamimu, kamu bahkan tidak boleh beritahu aku? Dia bertanya dengan muram, Kina ragu-ragu, lalu mengangguk. Kina, aku hanya khawatir kamu akan dijual dan kamu masih hitung uang dengan senang hati untuk orang lain. Apakah kamu pikir aku benar-benar suka bergosip dan mencoba untuk mengintip privasi kamu? Ezra tiba-tiba berkata dengan serius, wajahnya sangat dingin. Tapi karena kamu bersikeras, maka aku hormati keputusanmu. Bagaimanapun juga, tidak peduli apa yang terjadi padamu, aku akan mengurus akibatnya untukmu, istirahatlah dengan baik. Dia mengucapkan kalimat ini dengan nada dingin dan bangkit dari kursinya. Kemudian dia berbalik dan meninggalkan bangsal. Kina ingin mengulurkan tangan dan menangkapnya, tetapi Ezra pergi terlalu cepat dan tegas. Sebelum dia menyentuh sudut pakaiannya, Ezra sudah pergi. Dia bisa merasakan bahwa Ezra sangat marah kali ini. Meskipun biasanya Ezra berbicara dengan dingin, tapi dia tidak pernah mengatakan sesuatu yang keras padanya. Tapi kali ini, bangsal yang besar terdiam. Kina berbaring di tempat tidur dengan punggung menghadap pintu, hatinya sangat sedih, emosi yang berat membuatnya sedikit terengah-engah, efek obat membuatnya merasa sedikit ngantuk, tetapi dia tidak bisa tidur. Tidak tahu berapa lama kemudian, ketika mendengar suara pintu terbuka, tubuh Kina menegang, tetapi dia tidak berbalik, dia menahan napas dan berbaring tak bergerak. Bu Guru Libra, mendengar suara Tias, dalam hati Kina terlintas kekecewaan. Kina diam-diam menertawakan dirinya sendiri, pria itu sedang marah padanya, bagaimana mungkin dia bisa kembali lagi? Tidak tahu apakah karena terpengaruh oleh kata-kata Ezra, Kina tidak menanggapi Tias, dan dia memilih untuk melarikan diri dengan berpura-pura tidur. Bu Guru Libra, apakah kamu tertidur? Tias mendorong Kina dan memanggil dengan ragu. Bu Guru Libra, Tias mendorongnya lagi, suaranya sedikit lebih kuat, dan nadanya dipenuhi dengan kemarahan dan ketidaksabaran. Sialan, apakah Kina benar-benar tidur terlalu nyenyak? Kina berbaring membelakangi Tias dan bernapas dengan hati-hati, karena dia takut Tias akan menyadari bahwa dirinya sendiri sedang berpura-pura tidur. Kepala perawat yang sedang berpatroli melihat Tias terus-menerus mendorong pasien di tempat tidur,
dan masih memanggil dari waktu ke waktu, tetapi pasien tidak menanggapinya. Pasien tersebut seharusnya sudah tidur. Sehingga kepala perawat membuka daftar periksa kamar. Begitu mencocokkan dengan nomor kamar, wajahnya segera berubah, dan berkata, "Nona, sekarang sudah lewat waktu untuk berkunjung. Tolong jangan ganggu nyonya muda kedua dari keluarga Okto untuk istirahat. Jika kamu punya sesuatu untuk dibicarakan, silakan datang pada waktu kunjungan yang dijadwalkan, boleh?" Tias tidak menduga akan tiba-tiba muncul seorang penghalang di tengah jalan. Dia sangat marah. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan mengambil napas dalam-dalam untuk menekan kemarahan dan keengganannya. Melihat bahwa kepala perawat telah menatap dirinya sendiri, dia mengertakkan gigi dan meninggalkan bangsal dengan sepatu hak tinggi. Setelah bertanya kepada kepala perawat tentang waktu berkunjung di sore hari, dia meninggalkan rumah sakit. Kina merasa bahwa dirinya sendiri terjebak dalam dilema. Di satu sisi, dia tidak bisa memberitahu Ezra bahwa Tias memintanya untuk menandatangani perjanjian transfer saham. Di sisi lain, dia khawatir begitu perjanjian itu ditandatangani, Ezra tidak akan memaafkannya ketika mengetahuinya di masa depan, tetapi dia tidak bisa langsung menolak permintaan Tias. Oleh karena itu, dia hanya bisa menghindari Tias dan menunda penandatanganan perjanjian sebisa mungkin. Di sore hari, Tias pergi ke rumah sakit lagi, tetapi dia tidak melihat Kina di bangsal. Setelah mencarinya sebentar, dia pergi dengan marah. Sekitar pukul 5 sore, Ibu Kina membawa makanan ke rumah sakit untuk Kina. Karena Kina sedang bertengkar dengan Ezra, jadi dia tidak punya nafsu makan. Melihat ibu sedang membersihkan peralatan makan dan memotong buah untuknya lagi, Kina ragu-ragu sejenak dan berteriak, "Bu! Ada apa? Apakah ada yang tidak nyaman?" Ibu Kina bertanya dengan gugup. "Bukan, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Kina menundukkan kepala, wajahnya penuh perjuangan. Ibu sangat berpengalaman, jadi ibu seharusnya bisa memberinya saran dan pendapat. Ibu Kina menghentikan pekerjaan yang ada di tangannya dan menatap putrinya. "Ada apa?" Aku, Kina memegang jari-jarinya yang putih dan menundukkan kepalanya. "Aku bertengkar dengan Ezra. Lebih tepatnya adalah dia telah membuat Ezra kesal." "Apakah kamu membuat Ezra kesal?" Ibu Kina menebaknya. Kina menutup mulutnya. Ini benar-benar ibu kandung, langsung menebak pokok permasalahannya. "Meskipun aku tidak begitu mengerti Ezra, tapi aku dapat melihat bahwa dia tidak akan membuatmu kesal. Meskipun dia membuatmu kesal, dia juga akan segera membujuk kamu. Apalagi dia sangat dewasa dan tenang, dia bukan seorang pemarah. Coba kamu katakan, apa kejahatan mengerikan yang telah kamu lakukan, sehingga dia bisa marah?" Ibu Kina bertanya dengan nada membela Ezra. Kina menggigit bibirnya dan menatap ibunya dengan sedih. "Aku tidak membuatnya kesal. Dia marah sendiri." Ibu Kina barusan ingin menamparnya, tapi dia mengingat bahwa Kina masih sakit, sehingga dia menahannya. "Kalau kamu tidak katakan yang sebenarnya, bagaimana kamu ingin aku bantu kamu? Kamu kira ibumu itu jenius?" Ibu Kina memelototinya dan berkata dengan marah. "Ada suatu hal yang relatif rahasia. Pihak lain memintaku untuk tidak memberitahu orang lain. Tetapi Ezra mendengar sesuatu, dia bertanya padaku apa yang ingin dilakukan orang itu, dan aku bilang aku tidak boleh katakan, lalu dia marah." Kina hanya memberitahu ibunya seluk-beluk masalah ini. Ibu Kina sedikit mengernyit dan berpikir sejenak. "Kina, apakah menurutmu Ezra adalah orang yang suka bergosip?" Kina menggelengkan kepalanya dengan ringan. Pria itu biasanya tidak terlalu banyak berbicara, orang yang tidak dikenal. Dia bahkan meremehkannya dengan dingin. Bagaimana mungkin dia suka bergosip? Dia bukan orang yang suka bergosip, tapi dia menanyakan hal ini padamu, dan juga marah karena kamu tidak memberitahunya. Itu berarti dia sangat mementingkan masalah ini, dan dia mungkin merasa hal ini sangat penting, atau dia takut hal ini akan merugikan kamu. Tetapi kamu malah tidak memberitahunya. Mungkinkah dia tidak marah dan tidak cemas? Ibu Kina merupakan wanita yang cerdik, dia menganalisis dengan sungguh-sungguh. Setelah mendengar ibu berkata demikian, Kina benar-benar merasa seolah-olah dia telah melakukan kesalahan.
Dia menundukkan kepalanya dan melihat selimut putihnya, lalu berkata dengan kurang percaya diri, "Tapi aku telah berjanji kepada pihak lain untuk tidak memberitahu orang ketiga, dan aku yakin bahwa hal itu tidak akan merugikan aku." Menepati janji adalah hal yang baik, tetapi itu juga tergantung pada apa itu. Misalkan seorang penjahat bersembunyi di rumahmu, dan kamu berjanji untuk melindunginya, bukankah kamu sedang membantu penjahat tersebut? Jika penjahat itu melukai orang di masa depan, maka kamu akan menjadi pembantunya. Itu tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga merugikan dirimu sendiri. Ibu Kina berkata, lalu berhenti sejenak dan melanjutkan, "Kamu berjanji kepada pihak lain untuk tidak memberitahu orang ketiga, tetapi sekarang Ezra samar-samar tahu sesuatu. Jika kamu tidak menjelaskannya, bagaimana jika dia salah paham? Selain itu, dengan kemampuannya, jika dia benar-benar ingin tahu, cepat atau lambat dia pasti akan tahu." Kina berjuang di dalam hati, dia menggigit bibirnya, dan berkata dengan samar, "Sebenarnya ada seorang teman yang punya tujuan tersembunyi dan beri aku hadiah secara paksa. Tetapi aku tidak menginginkan hadiah ini sama sekali. Kemudian kerabat dari teman itu memintaku untuk mengembalikan hadiah itu, jadi aku mengembalikan hadiah itu kepada kerabatnya. Karena kamu tidak menginginkan hadiah ini, meskipun pihak lain bersikeras, kamu juga seharusnya dengan tegas menolaknya. Kamu terima hadiah pihak lain di sini, meskipun kamu berbalik dan mengembalikan hadiah itu kepada kerabatnya, kamu masih berhutang budi kepadanya. Karena pihak lain punya tujuan tersembunyi, maka suatu hari kamu juga harus menggunakan barang-barang yang setara untuk mengembalikan kepadanya. Pernahkah kamu memikirkan konsekuensinya?" Nada Ibu Kina menjadi sangat serius, dia menganalisis dengan jelas. Kina memang tidak berpikir begitu jauh, dan dia terdiam. Pada saat itu, dia masih belum tahu bahwa dirinya sendiri adalah cucu dari kakek Libra, dan Tias memberitahunya, jika kakek Libra bertanya tentang masalah saham, dia langsung menyetujuinya saja. Tetapi 15% saham itu memiliki syarat tambahan, kembali ke rumah dan bercerai dengan Ezra. Orang tuanya mengatakan bahwa mereka tidak akan kembali ke keluarga Libra, dan dia bahkan lebih tidak mungkin bercerai dengan Ezra. Masalah ini, coba kamu pikirkannya lagi. Coba kamu pikirkan apakah Ezra layak untuk membuatmu mengingkari janji kamu. Kina, kamu masih muda dan mungkin tidak tahu apa-apa tentang pernikahan. Hal paling mendasar antara suami dan istri adalah kepercayaan, dan yang paling tabu adalah kecurigaan. Begitu ada pihak yang mencurigai pihak lain, itu seperti retakan di cermin. Retakan ini akan tumbuh semakin besar seiring waktu dan akhirnya terbelah menjadi dua. Ibu Kina berkata dengan serius, dan dia juga menceritakan banyak prinsip dan pengalaman dalam mengelola pernikahan. Dia berharap putrinya bisa bahagia, dan dia tidak ingin pernikahan putrinya terganggu dan dihancurkan oleh faktor eksternal. Kemudian, ayah Kina datang untuk menjemput Ibu Kina kembali, sekaligus mengunjungi Kina. Kina melihat ke belakang orang tuanya pergi, dia tiba-tiba sangat iri. Dia mendengar ibu berkata bahwa tidak ada rahasia antara ibu dan ayah. Meskipun ada rahasia, itu juga rahasia antara suami dan istri. Mengingat bahwa sejak Ezra pergi siang hari ini, dia tidak pernah menelepon dirinya sendiri, Kina melirik jam, sudah pukul 7:30. Sebelumnya Ezra selalu menelepon dirinya sendiri pada pukul 8:30. Setelah berpikir-pikir, Kina mengambil ponselnya dan menelepon Ezra. Setelah menelepon beberapa kali berturut-turut tidak ada yang menjawab. Kina mulai merasa sedikit gugup dan gelisah di hatinya. Apakah Ezra masih marah karena masalah di siang hari, sehingga dia tidak mau menjawab teleponnya? Kina tidak menyerah dan menelepon beberapa kali lagi, tetapi masih tidak ada yang menjawabnya. Pada akhirnya dia mendengar suara pemberitahuan bahwa pengguna telah mematikan ponselnya. Kina sangat cemas. Apakah Ezra berencana untuk mengabaikan dirinya sendiri di masa depan? Kina tidak peduli apakah dia masih sakit, dia mengganti pakaiannya dengan panik dan meninggalkan bangsal dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, dia merasa bahwa komitmen yang dia bersikeras selama ini tidak penting lagi. Dia bisa menjelaskan,
dan juga bersedia memberitahu Ezra tentang perjanjian transfer saham dengan Tias. Dia bergegas keluar dari rumah sakit dan menghentikan beberapa taksi. Supir taksi mendengar bahwa dia ingin pergi ke manor keluarga Okto. Setelah melihat GPS, itu berada di pinggiran kota, dan juga di atas gunung, sehingga mereka menolaknya. Kina akhirnya menghentikan sebuah mobil lagi. Dia menawarkan untuk membayar ongkos 3 kali lipat, dan supir tersebut akhirnya setuju. Ketika Kina tiba di manor keluarga Okto, waktu sudah hampir pukul 11. Kepala pengurus rumah tangga mendengar bel pintu dan membuka pintu. Ketika dia melihat Kina berdiri di depan pintu dengan wajah pucat, dia terkejut dan buru-buru membiarkan Kina masuk ke dalam rumah. "Nyonya muda kedua, mengapa Anda datang ke sini begitu telat?" Kepala pengurus rumah tangga mendengar bahwa Kina sakit. Melihat wajah Kina yang sangat pucat, dia bertanya, "Nyonya muda kedua, bagaimana kondisi tubuh Anda? Apakah ada yang tidak nyaman? Aku segera hubungi dokter keluarga." "Aku baik-baik saja." Uhuk-uhuk. Kina merasa kedinginan dan batuk beberapa kali, tetapi sekarang sudah begitu telat. Dia malu untuk merepotkan kepala pengurus rumah tangga. "Tuan muda kedua seharusnya sudah tidur. Aku langsung kembali ke kamar saja." Kepala pengurus rumah tangga, "Kamu pergi istirahat saja." Setelah selesai berbicara, dia berjalan menuju tangga. "Nyonya muda kedua," kepala pengurus rumah tangga berteriak dengan ragu-ragu, dan menjelaskan dengan gugup, "Tuan muda kedua kembali ke markas hari ini." Langkah kaki Kina berhenti, dalam hatinya terlintas sedikit kepahitan. Dia menelepon Ezra, tetapi Ezra tidak menjawab. Sekarang Ezra kembali ke markas juga tidak memberitahu dirinya sendiri. Perasaan diabaikan seperti ini, Kina hanya merasa tidak nyaman di hatinya, dan dia tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya. Vito keluar dari ruang kerja setelah menyelesaikan pekerjaannya. Dia melihat sosok kecil berdiri di lobi lantai bawah, dan berteriak dengan kaget, "Kakak ipar kedua." Kemudian dia dengan cepat menuruni tangga dan bertanya, "Bukankah kamu ada di rumah sakit? Mengapa kamu ada di sini? Siapa yang bawa kamu ke sini?" "Oh, aku datang dengan taksi," Kina menjawab dengan ringan. Vito sangat terkejut ketika mendengarnya, dan dia hampir pingsan karena kata-katanya ini. Sudah begitu malam, Kina yang lemah dan sangat manja ini, berani datang dengan naik taksi sendirian? Bagaimana jika Kina bertemu supir yang jahat? Apakah dia tidak memiliki rasa bahaya? Tuan muda ketiga, Nyonya muda kedua datang untuk menemukan Tuan muda kedua. Kepala pengurus rumah tangga di samping memberitahunya dengan hormat. "Sebenarnya, aku cari dia juga bukan untuk hal-hal penting. Karena dia tidak ada di rumah, maka aku beritahu dia di lain hari saja." Kina berkata sambil tersenyum. Berpura-pura acuh tak acuh. Vito tidak merasa ini tidak apa-apa. Kakak ipar kedua tidak tahu tentang kembalinya kakak kedua ke markas. Kalau tidak, kakak ipar kedua tidak mungkin kembali ke manor keluarga Okto begitu malam. Dia berkata, kepala pengurus rumah tangga, bawa Nyonya muda kedua kembali ke kamarnya, dan panggil dokter keluarga datang.